Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini menceritakan tentang mengenal Wali Songo, cara dakwah dan asal-usulnya. Di sepanjang sejarah Islam di Indonesia, Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang berkontribusi besar pada penyebaran Islam di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya. Mereka menyebarkan dakwah mereka ke seluruh Jawa dan tetap mengabdi di sana hingga akhir hayatnya. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9, menandakan jumlah para wali yang ada 9. Namun ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Songo, Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana yang berarti mulia. Setiap Wali Songo memiliki pendekatan dakwah unik untuk mencapai misinya. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, tradisi, dan bahkan seni. Strategi Wali Songo berhasil yang membuat masyarakat Jawa secara bertahap menerima agama Islam dan belajar tentang Islam dari Wali Songo. Banyak dari mereka akhirnya memilih mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam video ini, kami akan mempelajari lebih lanjut tentang Wali Songo dan dakwahnya, yang berdampak besar pada perkembangan Islam di Nusantara. 1. Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Tahun lahirnya tidak diketahui. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ia adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Siti Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel. Selain itu, beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. 2. Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Ia adalah putra cucu Raja Champa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit, karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpin asli Wali Songo. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan 2 tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang keduanya kemudian masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. 3. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Mahdum Ibrahim, berasal dari seluruh penjuru daerah di tanah air. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam.
Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Obik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur Islami dalam lagu-lagu yang digubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Selain itu ia mempunyai keunikan dalam berdakwah dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. 4. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Selain Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kosim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenal oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia berdakwah di daerah Derajat Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. 5. Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Jafar Shadiq atau dikenal sebagai Raden Ulu. Lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Ia merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Cipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi, karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadits, serta logika. Sunan Kudus memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan agama Hindu Buddha ke Islam. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan bupati, sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. 6. Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel, yang dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau dituksakan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Dental lalu setelah dewasa, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku sebagai salah satu nama-nama Wali Songo bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi tersebut Raden Paku dikenal juga dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Said, beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ia adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Agama Islam ia pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembak suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu nama-nama Wali Songo yang asli orang Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Namanya, Muria, diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Ia dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan, Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Gaya dakwah Sunan Muria pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya, Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian.
Namun, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli dan melaut kepada rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fathahillah. Ia merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Makkah. Di sana, dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syazili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana, Sunan Gunung Jati belajar tasawuf tarekat Syaziliyah. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana Cirebon, Jawa Barat. Itulah nama-nama Wali Songo, cara dakwah dan asal-usulnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.